Anak-anak, kita bertemu lagi dalam materi yang baru, yaitu resensi, ya. Kita lihat dulu buku yang ada di slide, itu buku 5 sekawan. Mengapa saya tampilkan buku 5 sekawan? Karena dulu saya waktu kecil suka baca buku itu. Dari buku 5 sekawan ini mengantar saya untuk banyak mencintai buku. Ya, maka kalau waktu kecil itu kita berteman dengan buku, insya Allah kalau besar pun juga akan menyukai buku. Tapi ingat, harus buku yang baik. Kita masuk ke penjelasan mengenai resensi. Secara etimologi, resensi itu adalah mengulas sebuah buku, atau kalau di Indonesia timbangan buku, tinjauan buku, bedah buku. Sedangkan untuk bahasa Inggris itu disebut review, maka ada tugas bahasa Inggris mereview. Kalau bahasa Latin asal mulanya itu dari bahasa Latin revider. Ya, resensi dari bahasa Belanda. Itu secara etimologi. Apa pengertiannya? Resensi ini adalah salah satu contoh tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah itu maksudnya tulisan yang harus ditulis dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Ya, itu tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah mengenai ulasan sebuah karya, baik karya bentuknya buku cerpen atau novel, majalah, komik, drama, film, kaset. Kalau sekarang kaset nggak biasa ya. Baik dari keunggulan maupun kekurangan. Jadi tidak harus sebuah buku, bisa karya-karya yang lain. Kita lihat ini adalah contoh novel sejarah, pernah laris di zamannya ya. Kemudian tujuan resensi, mengapa harus ada resensi? Mengapa harus kita buat resensi? Yang pertama, itu memberikan informasi atau pemahaman komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh ya. Secara menyeluruh tentang apa yang tampak dan terungkap dalam sebuah karya. Misalkan di sampingmu itu kalau buku berarti memberikan informasi tentang buku itu. Ensiklopedi akhir zaman. Oh, bukunya nanti seperti apa, isinya apa, pengarangnya siapa. Jadi secara menyeluruh, berapa bab dan sebagainya. Yang kedua, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan fenomena yang muncul dalam sebuah karya. Begitu karya di-launchingkan, dikenalkan kepada masyarakat, maka akan menjadi bahan diskusi. Bahkan ada sebuah buku begitu di-launchingkan menjadi bahan menjadi bahan diskusi yang sangat luar biasa, karena buku itu justru tidak memberi pencerahan, malah menyesatkan. Maka hati-hati kalau dalam membuat buku, harus betul-betul dipikirkan. Jangan sampai nanti justru karya kita membawa kita kepada penjara ya, malah di penjara. Nah, itu ada ya. Kemudian yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah karya itu pantas, layak mendapat sambutan. Oh, buku-buku sekarang ini banyak sekali buku-buku yang ditulis itu tanpa melalui seleksi yang ketat, sehingga banyak buku sekarang ini membuat generasi Islam terutama itu jauh dari agamanya, misalkan sekularisme, liberal, komunis, seperti itu. Padahal belum tentu apa yang disampaikan itu baik. Ya, maka hati-hati dalam membaca buku. Kira-kira buku itu pantas nggak? Kalau tidak pantas ya tidak usah dibeli. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang timbul dari seseorang ketika melihat buku yang terbit. Begitu terbit itu karya siapa ya? Dalam resensi sudah disebutkan. Oh, isinya apa? Oh, dalam resensi juga sudah disebutkan. Itu tujuannya ya. Jadi ada 4 tujuan.
Kemudian fungsi resensi. Mengapa harus ada resensi? Fungsinya apa? Yang pertama, bagi penulis buku, itu umpan balik untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Begitu ada resensi buku, kamu jadi tahu sebagai penulis, oh ternyata ada kekurangannya ini. Karena di dalam resensi kan juga menjelaskan kekurangan dan kelebihan. Oh nanti kedepannya akan membuat buku yang lebih berkualitas. Yang kedua, bagi penerbit itu sebagai promosi. Maka kalau kamu melihat resensi di sebuah media sosial, entah itu koran, itu biasanya resensinya untuk bagian kekurangan itu jarang disebutkan. Maka kita harus hati-hati ya, karena itu sarana promosi kan kemungkinan untuk menjelaskan kelemahan itu kecil ya. Tapi kalau untuk analisis sebuah karya itu harus disebutkan secara jelas. Yang ketiga, bagi media massa memberikan informasi secara cermat, teliti, memadai dan menarik pembaca. Jadi di koran-koran memberi informasi, ini loh buku yang baru terbit, ya bagaimana menjadi jomblo, ya itu servis jomblo seperti itu. Lah, ini dengan teliti. Ya, sehingga nanti orang ketika mau membeli, ya itu yakin. Ya. Media massa dalam hal ini mengiklankan berarti bekerja sama dengan penerbitnya. Yang keempat, bagi pembaca, ya sumber informasi untuk mengetahui kualitas sebuah buku. Begitu setelah kalian membaca, nanti oh ternyata bukunya bagus ya. Ya, buku terbitan penerbit ini bagus-bagus lah, itu memberi informasi. Berikutnya yang akan kita bahas intinya yaitu unsur-unsur resensi. Yang pertama adalah judul. Ingat, judul resensi bukan judul buku. Ya, judul ini kamu buat berdasarkan buku yang kamu resensi atau karya yang kamu resensi. Cara membuat judul yang menarik bagaimana? Ya, kemarin sudah dijelaskan, berirama, membuat penasaran, itu menimbulkan keingintahuan, itu berarti membuat penasaran. Ya, kemudian ATM seperti itu ya. Mencerminkan isi, jangan sampai resensi yang kamu buat itu tidak mencerminkan isi. Kemudian yang D, singkat. Ini misalkan ya, buku yang akan kamu resensi adalah Laskar Pelangi, itu kebetulan dalam bahasa Turki ya. Kemudian kamu membuat resensinya judulnya Kesuksesan di Atas Kesusahan ya, berirama. Nah, itu judul seperti itu ya. Yang kedua, identitas ya. Identitas buku. Nah, kita lihat bukunya, kita lihat dengan cermat, judul bukunya apa, pengarangnya siapa, tahun terbit, kota penerbit, tebalnya, tebal di sini jumlah halaman, kategorinya fiksi atau tidak, kalau buku itu diiklankan harganya berapa, kalau itu menjadi tugas sekolah atau tugas kuliah maka ditulis bagian terakhir yaitu resensatornya. Resensator itu adalah orang yang meresensi karya itu. Ya, bentuknya bisa kalau ini vertikal. Ya, tinggal menyesuaikan tempatnya. Kalau tempatnya terbatas, mestinya tidak seperti ini. Kita buat yang ini. Nah, ya, horizontal. Seperti ini juga boleh. Tapi ini ditata dengan baik ya, jangan sampai nanti misalkan kata kategori titik duanya di bawah, lah itu kan tidak tepat ya, mestinya ikut di atasnya. Seperti itu ya, jadi boleh kamu menggunakan itu ya. Bisa horizontal maupun vertikal. Bagian yang ketiga adalah lead. Pembukaan. Sudah kita pelajari di bagian artikel bagaimana cara membuat lead.
Ada beberapa perbedaan untuk membuat lead sebuah resensi. Kita lihat ya. Yang pertama, lead yang pertama adalah biografi pengarang. Kamu mulainya dengan biografi pengarang. Ini paling mudah karena apa? Kamu tinggal menyalin apa yang ada di dalam buku. Biasanya buku yang dibuat seseorang itu kan mencantumkan biografinya kan. Nah, kamu tinggal menuliskan di situ. Ya, tinggal diedit. Ya, jangan sampai tanpa editan ya. Kadang kalimatnya kan ada yang kurang tepat, maka tinggal diedit. Misalkan ini Terelie. Terelie lahir dan tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera. Lahirnya di pedalaman. Ya, tapi karya-karyanya ya mendunia. Ya, seperti itu. Karyanya, siapa orangnya, prestasinya. Itu yang paling penting. Prestasinya apa? Ya membuat berapa karya atau pernah menang lomba apa, lah seperti itu. Ya. Yang kedua, memaparkan kekhasan atau sosok pengarang. Ini hampir sama, tapi lebih penekanannya pada hal yang dimiliki, kekhasan yang dimiliki seseorang. Misalnya karya-karyanya seperti apa? Oh, dia adalah seniman atau dia adalah penyair yang kontroversial, puisi-puisinya selalu menyelipkan kritikan-kritikan halus, lah seperti itu. Kalau yang A tadi kan lebih ke prestasi, tanggal lahir, kalau ini khasnya. Ya, atau gaya bahasanya yang dipakai. Setiap orang kan punya gaya tulis yang berbeda-beda kan. Kemudian yang C adalah pertanyaan. Apakah Anda sering mengalami kegalauan? Kalau ada pertanyaan, ada jawaban. Jika ya, maka buku ini bisa membantu Anda dalam mengantisipasi dampak dari kegundahan hati yang galau. Baru nanti masuk bagian intinya. Ya. Yang keempat, latar belakang. Kalau ini di koran-koran, di media massa itu sering menggunakan latar belakang. Yang melatar belakangi karya itu terbit itu apa? Ya. Membesarkan, mengarahkan dan mendidik anak ternyata bukan perkara yang mudah, apalagi bila kita kaitkan dengan besarnya cita-cita orang tua yang menginginkan anaknya taat dengan tata nilai agama, akrab dan setia kawan. Saking berlebihannya keinginan orang tua terhadap anaknya, terkadang ia berlebih dalam mencintai dan memperlakukannya. Nah, ini yang melatar belakangi sebuah buku, ya, bagaimana mendidik anak yang baik. Sama seperti kamu membuat proposal ya, latar belakang kegiatannya itu apa disebutkan, dijelaskan. Yang E, membandingkan. Membandingkan berarti ada A, ada B, minimal 2. Yang dibandingkan karya yang sejenis ya, atau pengarang yang sama berarti dengan karya yang sebelum dan sesudahnya. Misalkan itu Negeri 5, Menara dengan Laskar Pelangi, itu pengarang berbeda tetapi karya yang sejenis, sama-sama tentang pendidikan. Jangan sampai membandingkan dua hal yang bertolak belakang, nanti tidak akan ketemu. Ya, sejarah dengan matematika lah susah nanti. Maka harus ada ikatan, ada kaitannya. Ya. Jika dikatakan bahwa novel Cinta di Dalam Gelas untuk menjawab rasa penasaran sebagian besar pembaca, kisah di dalam Mariamah Karpov tidak tuntas, memang ada benarnya. Nah, ini membandingkan karya sebelum dan sesudah, karya pengarang yang sama. Ya. Pengarang yang luar biasa pun dalam membuat karya ternyata ada sesuatu yang tidak sempurna, tapi karena sudah terkenal karya-karyanya pun mendunia kan gitu. Jadi harusnya Mariamah Karpov itu cocoknya judulnya Cinta di Dalam Gelas. Cinta di Dalam Gelas harusnya Mariamah Karpov, itu intinya gitu. Ya, itu membandingkan. Atau ini
Ini juga pengarang yang sama. Berjalan di Atas Cahaya adalah novel non-fiksi lanjutan dari bestseller novel non-fiksi Hanum sebelumnya. Berbeda dengan buku sebelumnya yang banyak menceritakan petualangan Hanum, pada buku ini penulis seperti Wardatul Ula dan Tuti Amalia menceritakan kehidupan mereka yang berusaha mencari dan mencari agen muslim. Itu membandingkan tentang isinya. Itu ya, nanti dimulai membandingkan boleh. Yang F adalah keunikan buku. Ya, buku itu uniknya kayak apa? Ketika kamu lihat buku, bukunya unik, ya udah, lead-nya dimulai dengan hal menjelaskan tentang keunikan. Sebuah buku dengan format panjang, coba 23 kali 15 cm seberapa itu kan besar ya. Ketebalannya, buku ini tercatat satu-satunya buku yang paling tebal di zaman Bapak Soeharto. Nah, ini keunikannya karena tebalnya, besarnya. Kita lihat contohnya keunikan ya. Yang pertama itu kalau buku anak-anak itu jangan standar kalau kamu nanti mau menerbitkan sebuah buku. Bukunya itu kan 3D ya. Jadi begitu dibuka ada gambarnya itu kayak nyata gitu loh. Tidak hanya kertas biasa, itu lebih menarik anak-anak ya, tapi harganya juga luar biasa ya. Kemudian yang kedua, Matahari Cinta Samudra Kata, itu tebalnya hampir 5.000. Bayangkan kamu ketika melihat itu, pasti sudah tebal sekali ya. Yang ketiga, sampulnya ya kayak kulit pohon ya. Jadi sebetulnya itu bukan kulit pohon, tapi memang desainnya seperti itu. Yang keempat, apa yang unik? Yang unik itu judulnya Buku Wajib Orang Miskin. Ya. Nah ini kan unik. Ya. Berikutnya yang G, kesan terhadap buku. Ketika kamu melihat buku itu langsung, luar biasa nih, wow. Lah itu tuh kan kesan sangat luar biasa, wow. Amazing, sangat elementer dari jauh pemikiran kritis. Itulah kesan awal. Bu Guru pernah berkesan terhadap sebuah buku karena sampulnya. Lihat sampulnya langsung, luar biasa gambarnya, menarik. Ya, tapi setelah dibaca ternyata tidak semenarik judulnya. Nah itu kadang kita kan melihat itu dari cover ya. Nah itulah kesan awal jika kita membaca buku. Jadi kesanmu ketika melihat buku itu, tulislah sebagai lead. Yang H, menjelaskan penerbit. Siapa yang gak kenal 3 serangkai? Tahukah bahwa 3 serangkai itu didirikan ya menggunakan nama 3 itu adalah persahabatan dari 3 Abdullah Marzuki, Abdullah Taufel, Ustadz kita pendiri MTA, dan Abdullah Sungkar. Mereka bertiga adalah teman. Kemudian mendirikan sebuah toko kalau nggak salah dulu ya. Terus akhirnya menjadi nama penerbit seperti itu. Ya pemiliknya ingin persahabatan itu tetap menjadi sejarah gitu ya. Kemudian yang terakhir, mengutip hadis Quran kata mutiara, atau paling bagus lagi mengutip apa yang ada di dalam buku resensi. Ya buku yang kamu baca itu bisa kamu kutipkan menjadi lead. Ya. Nah itu. Jadi misalkan kutipan tokohnya atau kutipan hadis yang ada di dalam buku itu bisa dipakai. Begitu ya. Jadi ada beberapa pilihan. Ya kamu tinggal pilih yang mana yang menurut kamu lebih mudah dan menarik. Yang keempat adalah tubuh atau isi resensi. Ya, jika bukumu nanti fiksi, ya beda dengan non fiksi. Bedanya mana kita lihat. Kalau bukumu fiksi yaitu buku sastra, maka setelah lead adalah sinopsisnya, ringkasan ceritanya. Dari awal sampai ending, jangan di tengah-tengah diputus. Ya. Misalkan buku yang berjudul Negeri 5 Menara menceritakan 5 persahabatan di Pondok Madinah. Ya.
Mereka adalah siapa-siapa gitu ya, misalkan Baso, ya, Alip, dan nanti akhirnya kelima sahabat itu pun berpisah untuk melanjutkan cita-cita mereka. Nah, endingnya harus diberi, jangan sampai hanya di tengah ya. Kemudian yang berikutnya setelah bagian isi ya, setelah sinopsis, ulasan buku berupa bagian isi, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau bagian bukunya fiksi ya, bukunya itu fiksi, maka kamu nanti mengomentari atau memberi masukan tentang kelebihan dan kekurangan dari segi unsur intrinsiknya. Bagaimana alurnya, settingnya, penokohannya, seperti itu. Ya. Terus bagian fisik buku, covernya, gambarnya, jenis kertas, pewarnaan, huruf yang dipakai. Ada kertas yang kertasnya putih. Kalau kertas putih itu kalau kita lihat kan dibaca kan nggak enak ya, lebih kurang nyaman gitu. Tapi kalau kertas yang yang agak coklat itu kan kalau kita baca kan lebih nyaman. Nah itu bisa. Bagaimana editannya, mungkin banyak kesalahannya, lah itu bisa kita jabarkan di situ. Ya biasanya kata-kata yang dipakai kalau kelebihan itu tidak harus mencantumkan kelebihan buku ini, tidak. Ya kekurangan buku ini jangan. Kamu langsung saja alur ceritanya tidak begitu jelas, namun tokoh-tokohnya sangat menarik. Lah itu kan udah ada kelebihan dan kekurangan tanpa menyebutkan kata kelebihan. Alurnya kurang jelas, itu berarti kan kekurangan. Iya. Buku ini sederhana tetapi iya mudah dipahami. Nah, kelebihan. Jadi kata-katanya tidak harus tadi ya, kelebihan dan kekurangan. Ya, gambar yang disajikan ya, sayangnya hitam putih. Padahal buku ini adalah buku tentang fotografi. Nah, itu kan fotografi kok hitam putih gambarnya kan nggak menarik. Ya. Kemudian kalau bukunya non fiksi, buku umum, maka tadi ringkasan buku setelah lead. Ringkasan buku kalau bukunya itu kumpulan cerpen bagaimana Bu? Apa cerpennya? Kalau tadi fiksi ya. Kalau kumpulan buku itu ada beberapa penulisnya. Lah itu kamu ambil 2 penulis saja, tidak semuanya. Sama kalau fiksi, kalau kumpulan cerpen ya cerpen yang terbaik saja yang dijelaskan. Ya, jadi tidak semua. Salah satu bagian buku yang dibahas adalah ini. Tapi kalau buku itu satu penulis, biasanya kalau fiksi ada beberapa bab, maka kamu menjelaskan secara umum. Secara umum buku ini menjelaskan tentang perpustakaan. Iya, dalam bab 1 dijelaskan bahwa perpustakaan itu sangat penting saat ini, apalagi di masa pandemi. Sedangkan di bab 2 nanti seperti itu, ya. Jadi yang diambil itu hal-hal yang penting, ya, hal-hal yang penting dalam sebuah buku itu. Jadi tidak semuanya disebutkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, kelebihan dan kekurangan kalau buku umum apa? Oh tentunya bahasanya, temanya sesuai tidak, kontennya, pembahasannya itu mendalam atau tidak, kan gitu. Beda dengan cerita kan, kalau cerita unsur intrinsiknya. Kalau kelebihan secara fisik itu sama ya, bagaimana warna, font, huruf dan sebagainya. Begitu ya. Kita lihat, mungkin agak begitu tidak jelas ya. Ini contoh sebuah resensi ya. Dimulai dengan latar belakang. Semua penelitian selalu diawali dengan pertanyaan.
Nah itu satu, leadnya ada di awal itu. Kemudian yang berikutnya itu leadnya ada di 3 paragraf ya. Baru ke berikutnya kita lihat bagian ini, bagian ringkasan isi. Baru berikutnya inilah buku setebal 434 halaman ini terdiri, lah ini baru bagian meringkasnya. Nanti kalau buku setebal 1200 ini terdiri dari 20 bab. Masing-masing bab membahas tentang hal yang berbeda. Salah satunya yang paling menarik adalah bab 3. Nah gitu, jadi tidak semuanya, nanti kita kan susah. Iya, itu kan yang dijelaskan bagian pendahuluan, bab 2, 3, terus kalaupun mau dijelaskan semua, itu tidak per babnya. Itu kita bisa melihat bab 2, bab 3 dengan bab 3, bab 4 dengan bab 5. Ya, seperti itu. Ini kelebihan dan kekurangan. Yang saya beri tanda merah itu ya kelebihan dan kekurangan. Sebagai seorang dosen senior, Morrison cukup jeli, berarti kan kelebihan dalam menyusun buku dengan memberikan rumus perhitungan yang disertai dengan contoh agar pembaca lebih mudah mengerti. Tidak sulit bagi yang baru pertama kali belajar penelitian survei. Kelebihan kan? Ketelitian adalah kunci dalam mengerjakan contoh-contoh. Nah, ini contoh lagi kelebihan dan kekurangan. Ada cukup banyak istilah yang mungkin jarang ditemui. Iya. Untuk itu, itu kekurangan dulu, tapi di akhir dia tambahkan kelebihan. Kekurangan itu di bagian akhir menyertakan glosarium, yaitu daftar alfabetis istilah yang terkait dalam metode penelitian. Jadi banyak istilah-istilah yang jarang ditemui, banyak orang yang tidak tahu, tapi di akhir dijelaskan gitu ya. Jadi kekurangan dan kelebihan. Ini contoh ringkasan cerita bukunya Mbak Hanum ya. Bermula dari tugas Hanum sebagai seorang reporter yang ingin meliput kehidupan Ramadan orang-orang Islam di Eropa, Allah mempermudah jalan yang ditempuh Hanum. Nah, bermula itu awalnya ya. Yang kelima yaitu bagian penutup atau akhir resensi. Resensi diakhiri dengan sasaran yang dituju oleh buku. Selanjutnya diberi penjelasan juga apakah buku itu cocok untuk siapa, atau penegasan boleh. Iya, buku ini pada dasarnya menjelaskan kepada kita bahwa sebuah karya, itu penegasan kan. Jadi kayak simpulan gitu ya, boleh. Atau rekomendasi supaya pembaca itu membeli, cocok dengan buku ini, belilah, intinya itu. Nih ya. Buku ini perlu dibaca, berarti kan mengajak pembaca oleh pejabat dari yang paling rendah RT, ya, pejabat RT itu juga pejabat sampai presiden. Pemimpin dari berbagai lembaga swasta, TNI, kepolisian, para anggota DPR, bahkan buku ini harus dibaca oleh setiap suami yang merupakan seorang pemimpin. Ya. Karena buku ini mengajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang amanah terhadap apa yang diembannya. Berarti ini kan penegasan ya, penegasan. Contoh yang lain, kalau kita simak buku yang menulis kesalahan penggunaan bahasa sebenarnya sudah cukup banyak. Namun sayang, umumnya buku ini berkisar soal kesalahan di bidang ejaan. Itu penegasannya. Sementara buku yang membahas soal paragraf selalu tersendiri. Boleh kita bilang masih kurang. Maka dari itu penutup kan, ajakan kan. Peluncuran buku yang berjudul Paragraf, Alur dan Pikiran dan Kepanduannya dalam Bahasa Indonesia ini, apalagi dalam keseharian, kita masih kerap menjumpai kesalahan pada penulisan paragraf. Penutup. Membaca buku karya Ustadz Tarmizi ini, kita bukan hanya diajak menelusuri jejak-jejak perjuangan dakwah, iya, bahkan kita juga semakin yakin bahwa memilih jalan dakwah Al-Quran adalah pilihan terbaik kita. Nah, ini ajakan,
ya penegasan yang diakhiri dengan ajakan. Karenanya membaca secara langsung adalah pilihan yang paling tepat. Maksudnya membaca secara langsung itu membeli buku. Kisah 3 agen muslimah ini tadi yang novel ya, memberi pelajaran berharga bagi kita betapa Islam telah menyinari hati manusia sehingga ia telah tersinari mampu berprestasi lebih. Betapa perjalanan kita bukan sekadar perjalanan dan perantauan kita bukan sekadar perantauan, melainkan kita harus memiliki misi khusus dalam setiap perjalanan. Semoga dengan hadirnya diri kita pada suatu tempat maka akan menjadi jalan hidayah bagi yang lain. Amin. Diberi itu. Itu kalau amin dihilangkan nggak apa-apa, yaitu menurut versi mereka. Ya kalau kita dihilangkan saja ya. Nah ini imbauan. Ya harapan, imbauan. Jadi seperti kalimat biasalah kalau kamu membuat artikel. Ya, itu ya mengenai resensi. Nanti kalau belum paham bisa dipahami dengan cermat. Saya akhiri tulisan ini dengan kata-kata bijak dari Armin Martajasa. Jika Anda ingin mengenal dunia, maka membacalah. Jika Anda ingin dikenal dunia, menulislah. Mari kita menulis. Menulis adalah perlawanan, menulis adalah jihad untuk berperang melawan kezaliman dan keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.